pagi, selamat hari Minggu, Shalom. Berjumpa kembali dengan Bunda Merlin dalam ibadah sekolah minggu online Parsinode GPI Papua, jenjang anak TK PAUD. Nah adik-adik, sebelum kita mulai, kita akan angkat pujian. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, semua jadi senang. Di sini senang, di sana senang, semuanya jadi senang. Nah adik-adik, tadi kita sudah mengangkat satu pujian dan sekarang kita masuk dalam berdoa. Dan sebelum kita berdoa, adik-adik lipat tangan yang manis, tutup mata dan sambil menunduk kita berdoa. Berdoa, mulai. Tuhan Yesus, sahabatnya anak-anak, di kesempatan pagi yang berbahagia ini Tuhan, kembali kami anak-anakmu datang untuk beribadah kepadamu. Kiranya Tuhan Yesus, Engkau mau hadir di tengah-tengah ibadah ini, mulai dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Kami mewalaskan itu dengan nama Bapa, Anak, dan perantaraan Roh Allah yang kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, di saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terdapat dalam Kitab Kudus Perjanjian Baru, Injil Lukas pasal 2. Injil Lukas pasal 2 ayat 21 sampai pada ayatnya yang ke-40. Tetapi sebelum kita membaca dan mendengar, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang ada di surga, di saat ini kami rindu untuk mendengarkan suara-Mu lewat pembacaan firman Tuhan. Kami sadari sungguh Tuhan Yesus, kami adalah manusia yang berdosa, yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon dengan kerendahan hati, Tuhan memberikan Roh Kudus kepada kami, agar firman yang kami baca dan kami dengar saat ini bisa kami praktekkan dalam hari-hari hidup kami. Berfirmanlah kepada kami Tuhan Yesus, karena kami telah siap untuk mendengarkan apa kata firman-Mu. Amin. Demikianlah bunyi firman Tuhan saat ini. Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan, Simeon dan Hana. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah, dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon, ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus
bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus, anak itu, dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menantangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyer. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikianlah firman Tuhan kita saat ini. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari adik-adik kita angkat pujian yang berkata, baca kitab suci, doa tiap hari. 1, 2, 3. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari.
Nah, adik-adik, di saat ini Kakak Bata akan bercerita tentang Yesus disunat. Nah, adik-adik, sunat adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh Abraham. Nah, sedangkan di dalam kitab perjanjian lama, Kejadian pasal 17 ayat 11 dikatakan bahwa sunat adalah sebagian dari perintah dalam hukum Taurat atau adat istiadat yang dikatakan bahwa setiap anak laki-laki yang sulung harus diserahkan kepada Tuhan. Nah, adik-adik, karena Yesus terlahir dari keluarga orang Yahudi, maka orang tua daripada Yesus pergi membawa Yesus untuk disunat. Nah, jadi adik-adik, kenapa sampai dikatakan bahwa Yesus harus disunat? Apa tujuan dari sunat tersebut? Tujuan dari sunat tersebut adalah untuk membebaskan kita dari hukum Taurat atau dari adat istiadat orang Yahudi. Sehingga kita bisa dikatakan atau bisa diangkat menjadi anak-anak Allah. Kemudian tujuan yang kedua adalah Yesus memastikan bahwa ia menjalankan hukum Taurat tersebut. Sehingga kita sebagai anak-anak Tuhan tidak lagi disunat. Karena Tuhan sudah menggenapi janjinya itu di atas bukit Golgota atau bukit Kalvari. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, wajib membaca Alkitab. Yang kedua, wajib untuk berdoa. Dan yang ketiga adalah wajib untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, adik-adik, tadi dalam pembacaan firman Tuhan ada dikatakan bahwa Simeon dan Hana. Nah, adik-adik, Simeon adalah seorang yang benar atau saleh, di mana dia menantikan penghiburan bagi bangsa Israel, dan Roh Kudus ada di atasnya, dan dinyatakan bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias. Nah, sedangkan Hana adalah seorang janda yang tua yang berusianya sudah 84 tahun. Nah, adik-adik, Hana ini hanya mengabdi di dalam rumah Tuhan atau di dalam gereja. Jadi, Hana dan Simeon ini tidak tahu kapan janji Tuhan ini dipenuhi. Dan adik-adik tahu bahwa 23 tahun Simeon dan Hana menunggu janji Tuhan itu. Nah, ketika Roh Kudus menuntun Hana dan Simeon, maka mereka bertemu dengan Mesias di Bait Allah. Jadi apa yang harus kita teladani dari Simeon dan juga Hana? Yang pertama adalah membaktikan diri kepada orang tua. Yang kedua adalah memiliki keinginan yang besar untuk bersekolah minggu dan juga pergi beribadah atau tunas. Yang ketiga adalah tekun berdoa. Dan yang keempat adalah sabar menanti untuk sesuatu keinginan yang lebih besar. Karena janji Tuhan itu selalu digenapi. Nah, adik-adik, demikianlah cerita kita di saat ini tentang Yesus disunat. Nah, adik-adik, ada tugas ya minggu depan untuk anak TK dan anak PAUD, yaitu menghafal ayat hafalan dari dalam kitab Injil Lukas pasal 2 ayatnya yang ke-40. Yang begini bunyinya, anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Nah, adik-adik, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang dalam kerajaan surga, terima kasih kami sampaikan bahwa Tuhan Yesus, karena di saat ini kami sudah mendengar cerita tentang Yesus disunat. Tuhan Yesus tolong kami, biarlah kami bisa menjadi anak-anak yang lebih baik lagi dalam menjalani hari-hari hidup ini. Tuhan Yesus, saat ini
Kami berdoa menyerahkan anak-anak asuhan kami yang ada pada jenjang anak TK tetapi juga anak PAUD. Tuhan Yesus tolong mereka dalam proses pertumbuhan, perkembangan, dan juga pendidikan yang mereka tekuni. Walaupun sampai pada saat ini pandemi COVID-19 masih beredar di mana-mana. Tuhan Yesus jaga kami, lindungi kami, sertailah kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami, hanya dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah adik-adik, sebelum kita berpisah, kita angkat satu pujian, ada satu sobatku. Nah adik-adik, demikian ibadah kita di hari ini. Jangan lupa tetap menjaga protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Dan sampai bertemu kembali minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.